Shalom my students, how are you today? Hari ini bersama dengan Sir Rocky Jendata membawakan mata pelajaran bimbingan konseling untuk semua kelas. Anak-anak Sir, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Di sini kami Tuhan mau belajar, ajar dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti apa yang kami pelajari hari ini, dan kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan pengetahuan yang kami peroleh dapat kami terapkan di rumah, di sekolah, di gereja, di lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Kami memulai pembelajaran ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Sir, materi pembelajaran kita adalah bahaya pornografi. Nah, tujuan pembelajaran adalah 1. Mensyukuri bahwa anggota tubuh adalah untuk memuliakan Allah. 2. Memahami arti pornografi. 3. Mampu menjelaskan dampak buruk pornografi dan cara mencegah dampak buruk pornografi. Sir, apa artinya pornografi? Ini dia. Pornografi adalah sketsa, ilustrasi, ya, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lain, ya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Nah, ini definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertama, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Kedua, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Sederhananya, ya, pornografi itu adalah, ya, bentuk tingkah laku, ya, yang dilukiskan, ya, atau dituliskan, ya, agar membangkitkan nafsu birahi, ya. Jadi itulah definisi pornografi. Remaja adalah suatu fase yang harus dialami manusia sebagai individu. Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 sampai 22 tahun. Di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun psikolog. Dalam perkembangannya, remaja mengalami perubahan emosional, kognitif, dan psikis. Salah satu perubahan yang tidak bisa dihindari adalah motivasi dan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang menimpa dirinya, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas. Ya, kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten bermuatan seks, yaitu pornografi. Sehingga banyak remaja yang menikmati hal ini dan menjadi candu
paparan pornografi pada anak-anak terutama didapat melalui internet yang diperburuk dengan lifestyle dan kurangnya pengawasan, tidak ada komunikasi, tuntutan terlalu tinggi, kekerasan pada anak, tidak tahu potensi anak, serta diskriminasi dari orang tua dan lingkungan dapat memicu remaja untuk dapat terpapar pornografi. Berdasarkan survei yang dilaksanakan Kemenkes tahun 2017, sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno yang diakses melalui komik sebanyak 43%, internet sebanyak 57%, game sebanyak 4%, film, TV sebanyak 17%, media sosial sebanyak 34%, majalah sebanyak 19%, buku sebanyak 26%, dan lain-lain 4%. Sudah menjadi rahasia umum bila pornografi dapat menimbulkan kecanduan. Candu pornografi menjadi salah satu isu serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya, tingkat kecanduan pornografi menurut Skinner 2005 dibagi menjadi. Level pertama, melihat pornografi sekali atau 2 kali setahun, paparan sangat terbatas. Level yang kedua, ya, beberapa kali setiap tahun, tetapi tidak lebih dari 6 kali, fantasi, ya itu sangat minimal, ya. Level ketiga, mulai muncul tanda kecanduan, sebulan sekali, mencoba menahan diri, ya. Level keempat, mempengaruhi fokus untuk tugas sehari-hari beberapa kali dalam sebulan, ya. Level kelima, setiap minggu berusaha keras untuk berhenti namun mulai. Ini mengalami gejala withdrawal, ya. Level yang keenam, setiap hari untuk memikirkan pornografi menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Level yang ketujuh, perasaan ketidakberdayaan dan keputusasaan bila tidak melihat, ya, pornografi. Ya, ini suatu konsekuensi negatif. Ciri-ciri anak atau remaja yang kecanduan pornografi, ya, yang perlu kita ketahui juga sebagai orang tua, sebagai guru, ya. Pertama, sering tampak gugup bila ada yang mengajaknya komunikasi, menghindari kontak mata. Kedua, tidak punya gairah aktivitas, prestasi menurun. Ketiga, malas, enggan belajar dan enggan bergaul, sulit konsentrasi. Keempat, enggan lepas dari gawainya atau gadget. Bila ditegur dan dibatasi penggunaannya akan marah. Keempat, senang menyendiri, terutama di kamarnya, menutup diri. Dan yang terakhir, melupakan kebiasaan baiknya. Seperti halnya narkoba, kecanduan pornografi juga mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius, ya. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa, tetapi juga otak anak. Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Kerusakan otak yang diserang oleh pornografi adalah prefrontal cortex atau disingkat dengan PFC. Bagi manusia, bagian otak ini merupakan salah satu bagian yang paling penting karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh manusia, sehingga manusia memiliki etika bila dibandingkan binatang. Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, berpikir dan berencana untuk masa depan, membentuk kepribadian dan berperilaku sosial. Awalnya saat melihat pornografi, reaksi yang ditimbulkan adalah perasaan jijik. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai sistem limbik. Sistem ini pula yang mengeluarkan hormon dopamin untuk menenangkan otak. Tetapi dopamin juga akan memberi rasa senang, bahagia, sekaligus ketagihan. Dopamin mengalir ke arah prefrontal
korteks, ya. Menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Apabila dopamin semakin banyak, maka seseorang akan timbul rasa penasaran dan semakin kecanduan melihat pornografi. Namun, untuk memenuhi kepuasan dan kesenangannya, seseorang akan melihat yang lebih porno, vulgar, ya, untuk memicu dopamin yang lebih banyak, karena terus dibanjiri dopamin. Nah, visi akan semakin mengkerut dan mengecil dan lama-lama menjadi tidak aktif. Akibatnya fungsi dari bagian otak ini semakin tidak aktif. Akibat dari kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya, seperti mengubah sikap dan persepsi tentang seksualitas, bahwa wanita dan anak-anak hanya merupakan objek seks saja. Kedua, meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual beresiko. Yang ketiga, mudah berbohong. Yang keempat, menurunkan harga diri dan konsep diri. Yang kelima, depresi dan ansietas. Ansietas ini artinya selalu terbawa-bawa cemas gitu. Yang keenam, pendidikan terganggu. Yang terakhir, terjadi penyimpangan seksual. Hal tersebut tentu saja merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup, keluarga, dan masyarakat. Pornografi merupakan adiksi baru yang tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga, namun menimbulkan kerusakan otak yang permanen, bahkan melebihi kecanduan narkoba. Ya, cara mencegah dampak buruk pornografi. Yang pertama, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dapat menghindarkan diri kita dari pengaruh pornografi ini. Yang kedua, mendengar nasihat orang tua. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi, kita di sini, sebagai anak, sebagai remaja Kristen, harus mendengarkan nasihat orang tua. Kenapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua? Supaya kita dapat terhindar dari hal-hal yang buruk seperti pornografi. Menghindari pergaulan bebas. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anak dalam bergaul kita harus pandai-pandai. Harus kita hati-hati. Karena bila kita tidak dapat mengendalikan diri dalam pergaulan kita, kita akan terpengaruh dan terbawa-bawa pola tingkah laku, kebiasaan-kebiasaan buruk dari teman-teman kita. Karena hidup ini adalah saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi hindari teman-temanmu yang memberikan pengaruh buruk kepadamu. Tapi carilah teman yang memberikan pengaruh yang positif yang dapat membangun kamu. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan yang positif. Contoh adalah berolahraga, membaca, beribadah. Itulah kegiatan-kegiatan positif yang dapat menghindarkan kamu dari dampak buruk pornografi. Dan di sini untuk anak-anak ada tugas, ada tugas yang saya berikan untuk kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pornografi? Yang kedua, jelaskan dampak buruk pornografi terhadap kesehatan. Ketiga, menurut pendapatmu bagaimana cara mencegah atau mengatasi agar terhindar dari pornografi? Anak-anak sampai di sini materi pembelajaran bimbingan konseling kita. Dan kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami
sudah belajar tentang apa itu pornografi, apa dampak buruknya bagi kesehatan kami, apa dampak buruknya bagi sosial kami, dan juga ya Bapak, kami telah mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi, mencegah agar kami tidak terkena pornografi. Bapak yang baik, terima kasih buat segala berkat-Mu hari ini, bertambah pengetahuan kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk melakukan apa yang telah kami ketahui, melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Indonesia ini Engkau pulihkan bumi kami Tuhan. Supaya kami dapat menjalani kehidupan kami tanpa rasa takut oleh karena virus corona. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.